Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu baik-baik aja ya cu. Dan ketemu lagi sama aku Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Seperti biasa kali ini aku bakalan mengajak kalian kembali ke segmen termuram Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Kali ini kita nggak bakalan ngobrolin hal-hal mistis ya, tapi kali ini aku bakalan memberikan informasi ke kalian tentang salah satu video yang kemarin sempat viral banget di sosial media ya, termasuk di TikTok. Itu benar-benar yang viral banget. Padahal ini tuh kejadiannya udah 2 tahun yang lalu sebenarnya cu. Dan beritanya juga banyak banget sebenarnya simpang siur ya, nggak seperti berita aslinya. Jadi aku bakalan memberitahu ke kalian. Dan aku sempat mencari-cari informasi ini cukup rumit juga ya, karena banyaknya artikel itu bahasanya Brazil kayaknya, dan bahasa Inggris pun dikit gitu loh. Jadi aku coba untuk cari beberapa artikel yang menceritakan tentang kronologi kejadian ini, apa penyebab dari kejadian ini, kenapa sampai terjadi sesadis itu. Dan sebenarnya aku sendiri nggak berani loh cuy untuk nonton video aslinya, dan aku nggak bakal tayangin di sini. Kita bakalan menceritakan aja dan nggak perlu ditayangin, tapi mungkin kita akan memperlihatkan siapa pelakunya dan siapa aja korban-korbannya. Jadi daripada kita lama-lama ya, mungkin langsung aja kita ke videonya supaya kalian udah nggak penasaran lagi dan beritanya supaya tidak simpang siur lagi. Oke cu, langsung aja ke termuram Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Check it out. Oke cu, sebelumnya nih, sebelum aku menjelaskan masuk ke dalam kronologi kejadiannya, nah aku tuh bakal jelasin terlebih dahulu buat kalian yang masih penasaran sebenarnya apa sih yang lagi dibahas ini ya. Apa sih sebenarnya yang lagi viral ini? Kok aku belum tahu? Kok aku belum nonton? Nah, karena aku nggak bakalan memperlihatkan videonya di sini karena benar-benar sadis banget. So, aku bakal jelasin aja bahwa kemarin ini beberapa hari yang lalu sempat viral di TikTok, di media sosial lainnya tentang video pembunuhan yang sangat-sangat sadis. Jadi, beberapa orang laki-laki itu membunuh beberapa orang perempuan secara sadis banget cu. Jadi, mereka itu memutilasi wanita-wanita ini dalam keadaan sadar dan dalam keadaan hidup ya. Jadi orang-orang tuh banyak tahu informasinya hanya sekedar mereka itu dimutilasi, diculik dan lain-lain, tapi nggak tahu penyebabnya itu karena apa. Oke cu, jadi salah satu berita yang simpang siur sampai dengan sekarang itu banyak banget yang mengira sosok wanita ini tuh merupakan seorang laki-laki. Nah, padahal dia ini merupakan seorang perempuan yang berusia 23 tahun. Jadi cu, korbannya ini bernama Nara Alin Mota Delima. Ya, banyak banget yang mengira bahwa dia ini anak kecil cowok, padahal dia ini cewek ya sebenarnya. Karena dia itu stylenya aja yang kayak cowok, memang gayanya kayak cowok, jadi banyak yang ngira itu tuh seorang cowok bocah gitu, padahal itu tuh cewek, jadi mukanya kayak cute gitu kan cu. Nah terus gak cuma si Nara ini aja yang jadi korban pembunuhan sadis ini, tapi juga bersama dengan 2 orang temannya yang juga menjadi korban, yaitu ada Dorciele Anselmo de Alencar. Ya, jadi maaf aku sambil baca karena nama-nama mereka nama-nama orang Brazil ya. Kemudian juga ada temannya yang satu lagi yang bernama Ingrid Teixeira Ferreira. Nah, jadi mereka bertiga ini yang menjadi korban cu. Jadi kita akan mulai ke kronologi kejadiannya. Nah, jadi cu, kenapa sih hal yang benar-benar sadis dan tidak berperi kemanusiaan ini tuh bisa terjadi ya? Nah, seperti yang kita kira sebelumnya kan, si Nara ini terlihat seperti seorang bocah berusia 15 tahun. Padahal dia ini seorang wanita yang berusia 23 tahun dan udah cukup dewasa. Bahkan si Nara ini ternyata adalah anggota dari salah satu faksi penjualan narkoba cu, atau barang haram terlarang ya. Nah jadi si Nara ini sebelumnya tinggal tidak di Barra do Ceará ya. Di Barra do Ceará ini ada faksi lain yang bernama faksi GDE cu, yang diketuai oleh Mitol namanya ya, seorang laki-laki yang bernama Mitol. Nah tapi si Nara ini cu pindah ya dari tempat tinggal dia sebelumnya, dia pindah ke Barra do Ceará. Nah sedangkan si Nara ini kan anggota faksi lain, bukan anggota GDE.
Dan si Nara ini pun berani-beraninya untuk menjual barang haram ini di lokasi kekuasaan milik si Mitol ya, atau milik faksi GDE. Jadi mereka itu nggak satu geng gitu loh Nah kenapa dia tuh berani-beraninya sedangkan udah punya batas kekuasaan masing-masing. Nah tapi alasannya adalah karena dia itu berpindah tempat tinggal. Jadi dia tuh mungkin masih ingin mencari uang gitu kan. Nah tapi ternyata dia ini ketahuan dan membuat marah banget si ketua geng itu. Tapi ternyata ketua geng ini tuh udah di dalam penjara, enggak di luaran gitu loh. Tapi karena si GDE ini masih tetap aktif dan eksis banget ya, jadi dia ini menyuruh bawahannya atau anggota-anggota faksinya itu untuk menculik si Nara ini ya, karena udah ketahuan menjual barang haram ini di lokasi kekuasaan mereka. Nah jadi perintah untuk membunuh dan juga menculik si Nara ini diterima oleh anggota faksi GDE dan kemudian mereka itu langsung menyambangi tempat tinggal dari si Nara ini pada malam hari menggunakan mobil dengan tujuan untuk menculik si Nara ini Nah tapi ternyata ketika dia sampai di lokasi tempat tinggal si Nara ya, Nara ini nggak sendirian. Nara ini bersama dengan temannya si Dorciele dan Ingrid. Dorciele ini berusia 31 tahun dan Ingrid berusia 22 tahun. Nah karena anggota geng ini tuh merasa takut akan dilaporkan ya, kalau mereka menculik si Nara ini sendirian ya pasti bakalan teman-temannya ini yang ngelaporin ke polisi ya kan. Nah tapi karena mereka itu takut dilaporin atau takut ketahuan apa yang mereka lakukan, jadi mereka culiklah tiga-tiganya padahal kedua temennya ini nggak ada salah apa-apa, nggak bersalah dan nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ikut diculik dalam pembunuhan sadis ini. Dan kemudian mereka bertiga ini pun langsung diculik dan dibawa ke hutan bakau ya. Jadi benar-benar jauh banget dari jangkauan masyarakat gitu loh Jadi mereka tuh mau teriak mau apapun gak bakalan didengar sama orang-orang karena dibawa ke hutan gitu. Nah disinilah ya mereka itu dihabisi secara benar-benar sadis banget ya. Mereka itu meminta belas kasih, meminta mohon maaf dan lain-lain, tapi benar-benar tidak diampuni ya. Tapi karena belas kasih dari Dorciele ini, dia pun langsung meninggal ditembak mati gitu di bagian kepalanya. Jadi si Dorciele yang berusia 31 tahun ini tuh langsung meninggal di tempat dengan ditembak di kepalanya Tapi Ingrid dan juga Nara ini tuh disiksa secara perlahan seperti yang kita lihat di video yang viral itu, yang sangat-sangat mengerikan banget ya. Sekali lagi buat kalian yang gak kuat dengan darah, jangan dilihat, jangan ditonton. Nah terus juga kronologi kejadiannya ya, dengan cara pertama-tama pembunuhan ini tuh dimulai dengan cara memotong-motong jari korbannya, kemudian memotong tangan dan kakinya, dan terakhir ya walaupun mereka itu masih sadar dipenggalah kepalanya. Mengerikan banget ya ya, sumpah aku tuh benar-benar pengen nangis, pengen ya nggak ada peri kemanusiaan gitu loh, dan benar-benar nggak kasihan gitu sama orang kok bisa. Nah tapi ternyata latar belakangnya ini yang bikin seseorang itu tega Jadi latar belakang orang yang menggunakan narkoba. Mereka ini kan faksi-faksi narkoba gitu kan Jadi ya mungkin mereka otaknya udah kejam dan di luar kesadaran mereka, mungkin kita juga nggak tahu ya. Nah bahkan setelah korban-korbannya ini meninggal ya, bagian tubuh mereka itu dibuang secara terpisah gitu Yang bikin pihak kepolisian itu benar-benar ribet banget, sulit banget untuk menyelesaikan kasus ini dan menemukan semua potongan tubuhnya ya. Bahkan harus dilakukan tes DNA supaya menyamakan ini tuh potongan tubuh siapa gitu loh. Akhirnya ya pihak kepolisian baru bisa menyelesaikan atau mengumpulkan seluruh potongan tubuh mereka dalam 1 minggu. Kemudian kenapa kasus ini tuh bisa terbongkar? Nah jadi seperti yang kita tahu bahwa para pelaku ini kan memvideokan ya kejahatan yang mereka lakukan itu. Nah dari video inilah secara berantai itu tuh tersebar di Brazil, sampailah ke tangan para keluarga dari korbannya. Ya kenapa jadi anak mereka ini hilang, kenapa sepupu mereka hilang mungkin. Nah jadi mereka akhirnya tahu bahwa mereka ini sudah dibunuh ya. Dan kita bayangin gimana perasaan keluarganya melihat video itu gitu loh. Kok orang bisa kejam banget dan bahkan di videoin ya perilaku brutal yang benar-benar mengerikan ini. Nah jadi dari sinilah akhirnya keluarga korban pun tahu dan juga para pelaku pun mulai ditangkap
Nah, jadi mereka ini merupakan ketiga pelaku dari 6 pelaku sadis ya cu. Tapi akhirnya semua pelaku ini pun tertangkap ya dan menerima ganjarannya, dan rata-rata dari mereka adalah mendapatkan hukuman selama 70 tahun penjara. Ya, rasain ya. Bahkan 70 tahun penjara aku yakin sih mereka bakalan mati ya di dalam penjara. Dan semoga aja mereka itu tersiksa gitu loh. Karena mereka itu benar-benar jahat dan tidak punya peri kemanusiaan banget, ya kan? Nah, jadi gini cu, kronologi kejadiannya. Kan sekarang kalian udah jelas, sudah tahu kan apa yang terjadi sebenarnya di dalam video itu. Kenapa hal itu terjadi, di mana hal itu terjadi, siapakah korbannya, siapakah pembunuhnya. Nah, jadi sekarang itu sebenarnya kasusnya itu udah selesai dan para pelakunya juga sudah mendapatkan ganjarannya atau sudah di dalam penjara sekarang. Nah, tapi kita semua nih yang tahu akan kisah ini seharusnya bisa mengambil makna ya, seharusnya bisa mengambil sebuah pembelajaran buat kita untuk masa depan kita nanti. Jangan pernah mencoba untuk bermain api, cuy. Karena kita pasti akan terbakar. Ya. Apalagi kita tahu bahwa barang haram itu benar-benar berbahaya banget. Kalau ketahuan sama polisi kita bakalan dihukum mati. Kalau ketahuan sama faksi lain, geng lain, kita juga bakalan dihukum mati cuy. Nah ini benar-benar bahaya banget. Nah jadi buat kalian semua jangan pernah menyentuh barang haram itu ya. Tetap fokus dengan karir kalian yang bisa membuat kalian itu bahagia dunia maupun akhirat ya. Semangat buat semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya selalu bahagia cuy. Nah terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tentunya di subscribe ya. Jangan lupa untuk di like, jangan lupa di share sebanyak-banyaknya supaya ini tuh bisa tidak membuat beritanya tuh jadi simpang siur lagi ya. Jadi makasih banyak cuy. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.